Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik teman-teman, pada hari ini kita akan belajar tentang volume bangun ruang. Nah, untuk hari ini khususnya untuk prisma dan tabung. Teman-teman, pada dasarnya menentukan volume bangun ruang itu kita menggunakan rumus luas alas kali tinggi. Ya, volume untuk ini prisma ya, luas alas kali tinggi. Tinggi di sini adalah tinggi bangun ruangnya. Nah, karena prisma ini beragam, ada prisma segitiga, prisma segi 4, segi 5 dan selanjutnya, maka luas alasnya bergantung kepada bentuk alasnya. Karena ini segitiga, maka kita gunakan rumus luas segitiga. Jika dia segi 5, kita gunakan rumus luas segi 5. Jadi, untuk menentukan volume prisma, kita gunakan rumus luas alas kali tinggi. Begitu juga dengan tabung ya. Volumenya luas alas kali tinggi tabung ya. Nah, teman-teman, karena tabung itu alasnya selalu berbentuk lingkaran, maka bisa kita langsung membuat rumusnya ya. Lingkaran rumus luasnya adalah pi r kuadrat. Pi r kuadrat ini tetap kali t ya. Luas alasnya pi r kuadrat dikali t. Nah, jadi bisa kita gunakan pi r kuadrat t. T ini adalah tinggi tabung. Oke teman-teman, kita akan coba langsung contoh soal ya. Teman-teman, kita akan menyelesaikan contoh soal yang ini ya. Mari kita perhatikan gambar. Hitunglah volume bangun ruang di atas. Bangun ruangnya adalah prisma segitiga. Nah, kita buat dulu apa yang diketahui ya. Ya teman-teman, kita mulai dari 8 cm. 8 cm ini adalah alas segitiga. Alas segitiga sama dengan 8 cm. Kemudian 15 ini adalah tinggi prisma. Tinggi prisma sama dengan 15 cm. Nah, ini adalah sisi miring segitiga ya. Nah, coba kita perhatikan, segitiganya berbentuk segitiga sama kaki karena ada tanda di sini yang menandakan bahwa mereka sama panjang. Nah, teman-teman, karena sisi miring ini 5 cm, maka ini juga 5 cm. Kita buatkan di sini ya. Nah, teman-teman, 5 cm ini akan berguna untuk menentukan tinggi segitiga ya, teman-teman. Nah, tinggi yang ini karena kita akan menentukan luas segitiga. Mari kita lanjutkan ya. Yang ditanya adalah volume prisma. Nah, teman-teman, mari kita jawab. Volume prisma sama dengan luas alas kali tinggi prisma. Luas alasnya karena bentuknya segitiga, maka luas alas sama dengan alas kali tinggi segitiga per 2 dikali tinggi prisma. Coba kita lihat, alas segitiga sudah ada, tinggi segitiga belum diketahui, tinggi prisma sudah ada. Kita cari dulu tinggi segitiga ya. Nah, coba perhatikan segitiga ini ya. Ini T. Ya, ini adalah tinggi segitiganya. Oke teman-teman, tegak lurus di sini ya. Berarti ini sudut siku-siku. Nah, karena ini adalah segitiga siku-siku, maka berlaku teorema Pitagoras. Nah, panjang keseluruhan dari kita kasih titik A ke titik B itu 8 cm. Dan ini adalah di tengah-tengah, maka yang ini 4 cm, ini juga 4 cm ya. Oke teman-teman, dapat kita tentukan tinggi segitiga ya, T kuadrat sama dengan sisi miring dikurang sisi satunya lagi, 5 kuadrat kurang 4 kuadrat. Masih ingat ya, angka 4 diperoleh dari 8 dibagi 2. Nah, kita cari 25 kurang 16, ini untuk T kuadrat. Masih T kuadrat 9, T saja akar 9
T sama dengan 3. T ini adalah tinggi segitiga. Nah, sudah kita peroleh. Langsung kita masukkan ke rumus. Ya, alas segitiga 8 dikali tinggi segitiga 3 cm per 2 dikali tinggi prisma. Tinggi prisma adalah 15 cm. Kita hitung dengan benar. Ini dapat kita bagi. 8 bagi 2, 4. Ini 1, 4 kali 3, 12 kali 15. Sama dengan 180 cm pangkat 3. Ya, kalau volume satuannya pangkat 3. Teman-teman, untuk contoh lainnya bisa antum lihat di modul halaman 64 dan 65. Di sana ada satu contoh soal, bisa antum pahami lagi. Teman-teman, kita lanjutkan untuk contoh soal yang tabung ya. Mari kita lihat. Hitunglah volume bangun ruang di atas ya. Bangun ruangnya adalah tabung. Mari kita buat yang diketahui. Coba kita lihat, ini adalah diameter. D sama dengan 14 cm, maka R atau jari-jarinya R sama dengan 14 per 2 sama dengan 7 cm ya. Selanjutnya T, ini adalah tinggi tabung. Tinggi tabung sama dengan 20 cm. Yang ditanya adalah volume tabung. Nah, mari kita jawab. Volume tabung dapat kita tentukan dengan cara sama dengan prisma segitiga tadi. Luas alas kali tinggi tabung. Ya. Nah, alasnya berbentuk lingkaran, maka rumus luas lingkaran pi R kuadrat kali T tabung. Pi-nya, karena R kelipatan 7, maka Pi-nya 22 per 7 kali R kuadrat. 7 kali 7 ya, R kuadrat atau 7 kuadrat langsung juga boleh. Kali tinggi tabung 20 cm. Nah, kita selesaikan dengan baik. 7 kali 7 kali 20. Ya, kita sederhanakan, kita bagi 1. Kemudian diperoleh hasilnya adalah 3080 cm pangkat 3. Oke, jadi volume tabung adalah 3080 cm pangkat 3. Teman-teman, untuk contoh soal tabung juga ada di modul halaman 67. Silahkan antum mempelajarinya. Teman-teman, kita coba contoh soal cerita untuk tabung ya. Sebuah botol minum berbentuk tabung dengan jari-jari 5 cm dan tinggi 21 cm. 2/3 bagian botol tersebut sudah berisi air. Hitunglah volume air yang ada di dalam botol tersebut. Nah, mari kita buat yang diketahui ya. Jari-jari R sama dengan 5 cm. Kemudian tinggi botol atau tinggi tabung. Tinggi tabung sama dengan 21 cm. Lalu 2/3 bagian botol berisi air. Nah, kita buat diketahui tambahnya berisi air. Botol berisi air sebanyak 2/3 bagian. Kemudian yang ditanya adalah volume air. Volume air ya teman-teman, bukan volume botol. Nah, beda ya. Nah, mari kita jawab.
volume air sama dengan, mari kita analisa lagi soalnya dan kita buatkan gambarnya. Nah, jadi air itu hanya 2/3 bagian saja, yaitu sampai di sini ya. Nah, kira-kira sampai di sini airnya. Ini berisi air. Jadi yang kita hitung hanya volume air saja berdasarkan botolnya. Oke. Volume air itu karena diketahui tadi 2/3 bagian itu berisi air, maka kita buat 2/3 ya dikali volume tabung atau volume botolnya, karena botolnya berbentuk tabung, volume tabung ya. Ini artinya airnya berisi 2/3 dari volume tabung. Kalau volume tabung yang ditanya berarti tabung itu penuh dari bawah sampai ke atas. Karena airnya cuma 2/3 maka kita hitung volume air saja. Oke, 2/3 dikali volume tabung IR kuadrat T. Kemudian kita masukkan angka-angka yang sudah diketahui. 2/3 dikali Pi, karena bukan kelipatan 7 kita pakai 3,14 dikali 5 kuadrat dikali tinggi tabung 21 cm. Oke, maka kita dapat menyederhanakan ini ya. Ini bagi 3, ini 21 ya, dapat 7. Oke, 3 dikali 3,14 dikali 5 kuadrat, 5 kuadrat 25 dikali 7, hasilnya 1099 cm pangkat 3. Nah, jadi volume air adalah 1099 cm pangkat 3. Oke teman-teman. Nah, di sini agak sedikit berbeda dengan contoh tabung yang sebelumnya, karena ini hanya dihitung volume air saja. Oke, dan juga diketahui 2/3 bagian itu sudah berisi air. Oke teman-teman, semoga antum bisa memahaminya dengan baik. Nah teman-teman, agar antum semakin paham, maka ada latihan ya untuk antum. Insyaallah antum bisa mengerjakannya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, pembelajaran kita sudah selesai. Oke teman-teman, cukup sekian dulu untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.